إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyiduna Umar bin Khattab mengatakan dalam sebuah ungkapannya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, yang artinya hitung-hitunglah amalan kalian di dunia ini sebelum dihitung oleh Allah nanti di hari akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, kita sudah memasuki sepertiga terakhir daripada bulan suci Ramadan. Maka sudah saatnya lah kita mulai menghitung-hitung, mulai mengintrospeksi, mengevaluasi sejauh mana ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita lalai, kita lengah dengan kesibukan duniawi, dengan berbagai hiruk-pikuk duniawi, dengan berbagai permasalahan yang terjadi saat ini. Jangan sampai kemudian membuat kita lupa akan tujuan yang sangat penting yang Allah tetapkan di bulan suci Ramadan ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita mengevaluasi sejauh mana ibadah kita, dan kita masih ada waktu beberapa hari lagi untuk memperbaiki jika ada kekurangan-kekurangannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali marilah kita lihat ibadah siam, ibadah puasa yang kita kerjakan. Sejauh mana ibadah puasa kemudian membantu kita dalam rangka mengendalikan hawa nafsu kita. Karena ibadah puasa pada hakikatnya bukanlah menahan diri dari lapar dan dahaga, dari lapar dan haus. Namun berpuasa adalah upaya kita mengendalikan hawa nafsu kita. Jika selama kita berpuasa selama ini masih ada letupan-letupan emosi di dalam diri kita, masih ada ucapan-ucapan dusta dari mulut kita, masih ada penyakit-penyakit hati di dalam diri kita, apakah iri, dengki, sombong, takabur dan lain sebagainya, ataupun ambisi-ambisi dunia lainnya, maka selama ini kita berarti belum mampu mengendalikan hawa nafsu, tetapi kita masih dikendalikan oleh nafsu kita. Oleh karena itu dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang baik adalah puasa di samping menahan lapar dan dahaga, adalah menahan semua ambisi-ambisi duniawi kita, melawan semua hawa nafsu-nafsu jahat kita yang mengajak kita hanya untuk sekedar memenuhi hasrat nafsu kita. Itu semua kita lawan. Inilah puasa yang sesungguhnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kita lihat bagaimana ibadah salat kita. Kita tahu bulan Ramadan juga bulan Qiyamul Lail, bulan di mana kita menghidupkan ibadah-ibadah di malam hari dengan salat tarawih, salat witir dan lain-lainnya. Apakah ibadah salat itu benar-benar sudah kita nikmati, benar-benar sudah kita hayati sebagai ibadah yang membawa kita kepada ketenangan? Sebagaimana Rasul mengatakan, kalau engkau salat maka hendaklah salat itu sallu salatal muwaddi'. Inilah ukuran kenikmatan dalam mengerjakan ibadah salat, yaitu merasakan bahwa salat yang kita kerjakan adalah salat terakhir sebelum kita berpisah dengan dunia ini. Ataupun salat yang kita kerjakan hanya sekedar rutinitas saja. Kita berlomba-lomba memperbanyak rakaat ataupun berlomba-lomba memperpanjang rakaatnya, akan tetapi kenikmatan, kekhusyukan, penghayatan bahawa salat itu sebenarnya adalah detik-detik kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika ini belum ada, maka salat yang kita kerjakan masih perlu kita perbaiki lagi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan juga bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Allah menurunkan Al-Quran, dan Allah khususkan lagi, Allah turunkan pada satu malam, di mana malam Allah turunkan Al-Quran. Malam itu Allah jadikan malam yang sangat mulia. Khairun min alfi syahrin, lebih mulia daripada 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka mari kita lihat, sudah dekatkah diri kita dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini? Sudah berapa kali kita membaca Al-Quran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sibuk sekali. Kesibukan Rasulullah, beliau sebagai seorang nabi pembawa risalah, beliau sebagai seorang kepala keluarga, beliau juga sebagai seorang hakim, sebagai panglima peperangan. Kesibukan Rasulullah itu luar biasa. Namun di bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minimal mengkhatamkan Al-Quran 1 kali. Dan di akhir hayat Rasulullah, dengan kesibukan yang demikian luar biasa, beliau bisa khatam Al-Quran 2 kali. Ini Rasulullah. Kalau sahabat-sahabat Nabi ataupun tabi'in dan ulama-ulama, mereka memilih mengkhatamkan Al-Quran dengan jumlah yang tidak sedikit. Ada yang sehari semalam sekali khatam, ada yang 2 kali khatam, ada yang khatam di dalam salatnya. Karena Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Lalu bagaimana dengan kita selama ini? Kesibukan kita seperti apa? Adakah kita terpanggil untuk membaca Al-Quran ataupun mengkhatamkan Al-Quran? Al-Quran adalah merupakan salah satu pertanyaan yang akan ditanya oleh malaikat di dalam kubur kita. Man rabbuka wa ma nabiyyuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka, dan apa imam engkau? Ini pertanyaan dalam kubur, kaum muslimin yang berbahagia. Kalau kita tidak dekat dengan Al-Quran, kalau kita tidak membaca Al-Quran, apalagi di bulan-bulan turunnya Al-Quran ini, bagaimana kita akan menjawab pertanyaan yang begitu agung yang diberikan oleh malaikat? Jamaah yang berbahagia, bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Marilah kita melihat ke belakang. 20 hari sudah kita lewati. Berapa banyak kita membaca Al-Quran? Masih ada waktu untuk kita memperbaiki atau meningkatkan lagi tilawah Al-Quran kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan berdoa. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Katakanlah wahai Rasulullah, jika umatmu bertanya tentangku, katakan aku ini dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i, dan aku akan mengabulkan doa daripada orang-orang yang berdoa.
Berapa banyak kita berdoa di bulan Ramadan ini? Sebuah kesempatan yang sangat bagus. Apakah kita masih juga jarang berdoa? Rasulullah bersabda, la yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah qadha, tidak ada yang bisa merubah nasib kita kecuali dengan berdoa. Jamaah yang berbahagia, kalau kita ingin berubah nasib kita setelah lepas Ramadan ini, kalau kita ingin dilepaskan dari semua bencana dan ujian, maka marilah kita setiap hari dan setiap malam perbanyaklah berdoa, karena bulan Ramadan adalah bulannya untuk berdoa dan bulan Allah kabulkan doa-doa kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Dan di hari-hari terakhir ini Rasulullah memberikan sebuah contoh kepada kita bagaimana mestinya kita mengisi hari-hari terakhir daripada bulan Ramadan. Rasulullah di hari-hari terakhir Ramadan, beliau tidak lagi pulang ke rumah. Beliau di masjid untuk beriktikaf, untuk beribadah, untuk memburu malam Lailatul Qadar. Mungkin kita tidak bisa beriktikaf seperti biasa karena kondisi yang seperti ini. Namun jamaah yang berbahagia, kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah lain di rumah kita. Kita memperbanyak salat malam, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak doa-doa kita di hari daripada bulan Ramadan ini kita kerjakan di rumah kita. Dan jangan sampai di akhir-akhir Ramadan ini kita semakin lalai dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar akhir-akhir Ramadan bisa kita isi dengan baik? Maka marilah kita tanamkan dalam diri kita bahwa pada hakikatnya kita tidak tahu apa yang terjadi besok dan tidak tahu sampai kapan umur kita. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun tahu apa yang akan diusahakan esok hari, dan tidak seorang pun tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia. Keadaan yang seperti ini, yang tidak menentu ini, keadaan yang penuh dengan ujian dan musibah ini, harusnya membuat kita semakin mantap, membuat kita semakin insaf, semakin sadar bahwa kita belum tentu bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang, bisa bertemu lagi dengan kesempatan Ramadan di tahun depan. Oleh karena itu, marilah hari-hari yang tersisa kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan ada waktu yang tersisa kecuali kita berzikir, kecuali kita berdoa. Apa yang kita minta? Meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajarkan sebuah doa yang mungkin kita sudah hafal semua, yang doanya adalah Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau suka akan kemaafan dan Engkau Maha Pemurah, maka maafkanlah kami. Atau dengan bahasa apa saja yang kita mampu, yang intinya kita meminta dihapuskan dosa-dosa kita agar keluar dari bulan Ramadan ini kita bersih daripada dosa. Rasulullah bersabda, raghima anfu mri'in dakhala Ramadan wa lam yughfar lahu. Sungguh celaka seseorang, kata Rasulullah, dia masuk bulan Ramadan namun ketika keluar dari bulan Ramadan dosa-dosanya belum terampuni. Jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, waktu-waktu yang tersisa marilah kita fokuskan, kita maksimalkan ibadah kita, kita perbaiki puasa kita, kita perbaiki salat malam kita, kita tingkatkan tilawah Al-Quran kita bersedekah kalau kita memiliki harta, dan kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita keluar dari Ramadan ini laksana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya tanpa dosa sama sekali. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ربنا سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين واصرف عنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.